Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ya, ini ya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, nah kembali lagi ya bersama Bapak ya. Gimana kabarnya sekarang nih murid-murid sekalian? Baik. Alhamdulillah ya baik ya. Kalau gitu, oke mungkin kita mau ngecek kondisi kelas dulu ya ini ya. Wih, udah bersih ya. Alhamdulillah ini yang piket. Bagus ini yang piket ya. Semoga ya kedepannya tetap dijaga ya, tetap konsisten. Karena kalau misalnya pasti bersih itu kita nyaman buat belajarnya. Oke? Oke. Nah, aku mau Bapak mau ngecek kehadiran dulu nih. Siapa yang kira-kira ini nggak hadir nih? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke, hadir semua. Baguslah kalau gitu. Nah, Bapak mau tanya nih pada siswa yang Bapak sayangi, Bapak banggakan sekalian nih. Kira-kira nih, ada yang tahu nggak? Dulu bangsa Eropa itu datang ke Indonesia itu siapa aja? Ada yang tahu nggak? Negara mana saja? Ya, negara mana saja? Wih, silakan. Aku. Yo, Spanyol. Portugis, yang ini. Belanda. Oke, ada satu lagi yang ketinggalan nih. Ada yang ingat nggak? Ya, kita ingat nggak apa-apa. Nanti kita bakalan bahas. Oke, nah di sini sebelumnya ada yang tahu nggak sih kira-kira apa yang dimaksud dengan bangsa Barat yang masuk ke Indonesia? Ada yang tahu nggak? Jajah Pak. Dijajah, dijajah. Oke, ya nggak hanya menjajah ya sebenarnya ya. Nanti akan kita bahas seperti itu. Nah, oke. Nah, langsung aja masuk ke materi yang akan kita bahas. Ini maksudnya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, yang pertama ini di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran sini kita ini dapat menganalisis tentang bagaimana masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang selanjutnya juga itu dapat menganalisis perkembangan masyarakat pada masa masuknya bangsa Eropa ke Indonesia itu kita dapat menerapkan nilai-nilai yang ada seperti itu. Dan selanjutnya juga ada mengolah informasi tentang pada zaman itu ketika bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Nah, di sini ada sedikit peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada kolonialisme dan imperialisme. Nah, langsung turun ke bawah. Inilah alasan mengapa bangsa Barat itu masuk ke Indonesia. Serta ini tadi ya bangsa-bangsa yang masuk ke Indonesia itu ada Spanyol, Belanda, Portugis dan Inggris. Inggris tadi yang ketinggalan. Oke, yang selanjutnya ada Glory Gospel. Ini alasan mereka untuk datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan samudra. Lalu di sini tuh Indonesia itu diibaratkan sebuah perburuan mutiara dari timur. Jadi mereka juga mencari rempah-rempah kayak gitulah seperti itu. Yang materi selanjutnya ini yaitu bisa dilihat ya sedikit gambar tentang rute perjalanan bangsa Barat untuk sampai ke Indonesia. Dilihat ya, nanti bakal ada soal. Yang selanjutnya itu bangsa-bangsa yang masuk ke Indonesia. Ada bangsa Portugis, ya, ada bangsa Spanyol, terus ada bangsa Belanda tentu, ada bahasa Inggris. Ini bahasa Belanda yang menjajah kita selama kurang lebih berabad-abad lah ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum selanjutnya? Tidak ada ya. Oke, kalau gitu dari sini, nah kita akan melihat video. Nonton video ya tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, sebelum itu Bapak ingin membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, untuk mengerjakan ya beberapa soal. Mungkin yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2 ya. Itu yang itu. Saya gabung kelompok. Ya, gini. Jadi yang sini 3 orang nggak apa-apa lah ya. Bisa kan? Bisa. Oke. Semangat aja gini. Ya ini yang fisikal. Ini yang ini. Ini kelompok 1 ya, Pak? Ya, soalnya ada di sini. Saya juga. Ya. Nah, gitu. Ini soalnya nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 2. Tahu kan? Yang ini. Ini soalnya ini buat materinya nih. Kalau misalnya bingung cari materinya, kita mau banyak ini. Nah, oke. Nah, gimana? Siap ya lihat video? Siapa? Oke. Langsung aja.
latar belakangnya mereka masuk ke Indonesia. Ya kayaknya kamu itunya ya. Kalau baju lihat aja ya. Suaranya nggak tahu ya ini ya. Nggak apa, yang penting ini dilihat. Oh, bukan. Itu pala ya Pak? Ya ini kepala, kemiri, cengkeh, beca. Ini motivasi tadi. Sambil kerjain ya. Iya. Nah ini yang mungkin alasan yang keempat, alasan yang terakhir. Ya, alasan terakhir. Kalau ada yang susah ditanyain ya. Iya Pak. Pak ini yang ini Pak yang jawabannya. Oh, Itu nah, maksudnya gimana? yang ini nanti dicari ya. Ini kan bahasa Portugis itu masuk ke Indonesia itu bagaimana dijelaskan mereka lewat apa, lewat jalur apa seperti itu. Oh, ya kayaknya udah selesai ya. Mungkin karena suaranya nggak ada nih, langsung aja ya, langsung dikerjain aja ya. Iya Pak. Siap Pak, tugasnya ya. Kalau ada yang susah ditanyain. Baik, Pak. Bapak, ini gimana ini, Pak? Yang mana? Ini. Oh, yang itu ya yang soalnya ini kan alasan bahasa Spanyol ke Indonesia, Spanyol dan Belanda nih. Nah dijelaskan itu bagaimana mereka masuk ke Indonesia, jalur apa yang mereka pilih, seperti itu. Ya, Berhasil menemukan pekerjaan apa aja. mereka cari rempah-rempah tadi kan di video. Iya Pak. Oke. Pak ini ditulis apa nama kelompok di sini? Iya, tulis. Ya, gimana udah? Sudah. Ya, oke, kalau udah semua ya enaknya kan biar semuanya pada tahu nih ya dipresentasiin ya. Iya Pak. Mau dari kelompok mana dulu nih? Satu. Oke, Satu. satu. Oke, kalau satu siapa perwakilannya nih kira-kira Ini nih? ketua kita. Ya Pak. Oh, ketua kita. Oke, maju Pak, maju boleh, silakan. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana proses kedatangan bangsa Portugis dan Inggris yang berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah ke Indonesia. Jadi analisis dan diskusi kami dari kelompok 1 tadi, bangsa Portugis berhasil sampai ke Indonesia pada abad ke-16 melalui rute yang meliputi Tanjung Harapan, India, Malaka, dan akhirnya sampai di Maluku. Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan mulai menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia, terutama di wilayah timur seperti Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Sementara itu, bangsa Inggris tidak memiliki peristiwa yang sama dengan Portugis dalam penjelajahan ke Indonesia pada abad ke-16. Namun, pada abad ke-18, Inggris mengawasi perintah Laut Banten pada tahun 1795 sampai 1811. Setelah Belanda membebankan dirinya akibat perang dengan Napoleon Bonaparte. Nah, selanjutnya Inggris mengawasi Pulau Ambon pada tahun 1810 sampai 1817. Pulau yang strategis di timur barat pada 1577. Inggris melakukan ekspedisi penjelajahan samudera yang pertama kali dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol dan berhasil mendarat di Ternate pada 1579. Wih, Pak. Nah, mungkin kira-kira ada tanggapan nggak sih dari kelompok 2 atas presentasi temannya nih yang hebat sekali nih? Karena, oh iya, silakan.
Nah, motivasi dari mereka datang ke Indonesia itu untuk mencari sumber rempah-rempah yang lebih murah dan menguntungkan. Terus menyebarkan agama Kristen di Indonesia, kemudian mencari kekayaan dan kejayaan di Indonesia. Kemudian rute yang mereka lewati itu melewati rute maritim yang dirintis oleh Bartolomeu Dias dan Vasco da Gama. Dan mereka itu berlayar ke selatan, menyusuri pantai Afrika, melewati Tanjung Harapan dan menyeberangi Samudra Hindia. Kemudian kedatangan mereka itu pada tahun 1512. Portugis itu tiba di Maluku untuk mencari sumber rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Kemudian membangun benteng dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Kasih tangan dong. Jadi itu ya Mas Roman ya, tanggapan dari temennya ya, tambahan tadi. Ya, jadi itulah tadi yang kok itu boleh duduknya Mas Roman ya, gantian ya Kak. Sama gantian yang kelompok 2 siapa yang mau wakilin nih? Mantap. Semangat banget nih kayaknya. Jelas Pak, ini Semangat. Oke. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab hasil dari diskusi kita. Nah, yang berikutnya analisis bagaimana proses kedatangan bangsa Spanyol dan Belanda yang berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah ke Indonesia. Nah, jawabannya itu bangsa Belanda dan Spanyol berhasil sampai ke Indonesia pada abad ke-16 melalui jalur laut. Pada saat itu mereka sedang mencari jalur perdagangan baru ke Asia untuk menghindari persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Nah, namun Spanyol tidak memiliki pengaruh yang signifikan di Indonesia. Belanda di sisi lain berhasil mengambil alih Malaka dari Portugis pada tahun 1641 dan mulai menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Oke, nah, kasih tangan dong. Ya, bagaimana kelompok 1 ada tanggapannya nggak kira-kira nih? Ada Pak. Oh ada, dipersilakan. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, motivasinya mencari sumber rempah-rempah yang lebih mudah dan menguntungkan. Rutenya mengikuti rute maritim yang dirintis oleh Portugis dan Spanyol, berlayar ke selatan, menyusuri pantai Afrika, melewati Tanjung Harapan dan menyeberangi Samudra Hindia. Kedatangannya 1596, bangsa Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Oke, teman dong. Tadi ya Mas ya, tambahan dari temannya itu tentang rutenya, jalurnya, alasan mereka ke Indonesia. Ya mungkin boleh duduk. Oh, iya. Tadi ya. Nah itu tadi ya bener ya apa yang telah disampaikan teman-teman kalian semua ya, intinya bangsa Barat di Indonesia itu mereka ingin memperkaya diri mereka, ingin menyebarkan agama mereka, dan tentunya mereka itu ingin berusaha lah. Nah oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan karena sudah ditunggu oleh guru selanjutnya. Kira-kira nih bagaimana nih pelajarannya nih, cukup paham nggak nih para teman-teman kalian nih? Paham sekali ya. Oke, kalau gitu sebelumnya ada yang ingin menyimpulkan nggak? Saya. Woi, ya dipersilakan Mas Alfa untuk menyimpulkan. Di sini Pak. Ya, nggak apa-apa sih aja. Dari pembelajaran tentang bangsa Barat yang masuk ke Indonesia itu saya menyimpulkan beberapa hal yang penting Pak ya. Mereka masuk ke Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17 itu bertujuan untuk mencari rempah-rempah yang memonopoli perdagangan mereka, membawa dampak besar terhadap sejarah, budaya, dan ekonomi Indonesia. Selain itu Pak, ada hubungan dagang dan politik antara bangsa Barat dan Indonesia yang mempengaruhi perkembangan wilayah pada saat itu. Meskipun peran mereka dalam sejarah Indonesia tidak selalu berjalan mulus, namun kehadiran mereka membentuk landasan bagi perkembangan pada masa depan Indonesia. Oke, kasih tangan dong. Coba kita lihat nih, udah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk minggu depan dipelajari lagi ya tentang maksudnya bangsa Barat ke Indonesia, oke? Ya kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bapak ini kita kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.